Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah untuk menjadi Nabi yang terakhir, ia tak serta-merta mendapat sambutan baik dari masyarakat Quraisy. Mereka justru yang paling durhaka terhadap dakwah Nabi. Bani Makhzum menjadi salah satu penentang yang paling keras dan muncul nama-nama pembangkang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah, termasuk Khalid bin Walid. Khalid bin Walid merupakan orang yang sangat menguasai medan peperangan jika perang berlangsung. Saat masuk Islam, ia dikenal dengan julukan pedang Allah yang terhunus karena kecerdikannya dalam berperang. Khalid bin Walid, nama lengkapnya adalah Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia diketahui lahir pada tahun 585 Masehi. Ayahnya bernama Walid bin Al-Mughirah. Ibunya bernama Lubabah As-Sagirah. Khalid bin Walid berasal dari Bani Makhzum yang termasuk sebuah suku besar masyarakat Quraisy. Bani Makhzum mempunyai tugas mengurus masalah peperangan. Ditambah lagi ayah Khalid bin Walid adalah seorang yang kaya raya di Mekah sehingga kehebatan dan fasilitas yang dimiliki keluarganya begitu menonjol. Khalid yang sejak awal menaruh minat besar pada dunia peperangan. Ia tidak bekerja sebagaimana pemuda lainnya. Tak hanya itu, ketika musim dagang ke negeri Syam tiba, Khalid bin Walid tak pernah absen untuk pergi bersama kafilah dagang Mekah ke Syam. Di sana ia justru memanfaatkan kesempatan untuk belajar strategi perang pada Romawi. Inilah yang membuat Khalid begitu mahir dalam bidang peperangan dan persenjataan. Pada tahun ketiga Hijriah, keahlian Khalid bin Walid dalam berperang pun mulai terlihat pada saat perang Uhud. Dalam rangka untuk membalaskan dendamnya atas kekalahan kaum Quraisy pada saat perang Badar, saat itu kaum Quraisy hampir saja menelan kekalahan untuk kedua kalinya. Akan tetapi pasukan pemanah kaum muslimin yang berada di atas bukit mengkhianati amanah yang telah diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpikir bahwa kaum Quraisy setelah mundur dari peperangan, hingga akhirnya mereka turun dari bukit untuk mengambil harta rampasan perang. Disinilah peran Khalid bin Walid sebagai sang pemimpin pasukan berkuda pun melihat menonjol. Celah yang terbuka yang ada di barisan kaum muslimin dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Khalid bin Walid. Ia kemudian memimpin pasukan berkuda kaum Quraisy berbalik menyerang. Khalid mengambil arah memutar balik di balik bukit. Ia kemudian mampu menyerang pasukan muslimin dari belakang. Hal yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini kemudian berhasil menekan pasukan muslimin. Sejak saat itu kehebatan Khalid bin Walid dalam berperang mulai diakui. Ia pun mulai mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terlihat pada saat Umrah Qada. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar kepada saudara Khalid yang telah memeluk Islam. Setelah itu tercatat Khalid sering bertukar kabar dengan saudaranya. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan masuk Islamnya Khalid bin Walid. Rasulullah mengatakan kepada Al-Walid yang menjadi saudara Khalid, "Andai saudaramu Khalid masuk Islam maka kami akan jadikan ia pemimpin," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Walid kemudian mengirimkan surat kepada Khalid bin Walid yang berisikan tentang ajaran-ajaran Islam dan kemuliaan Islam yang kemudian memotivasi Khalid. Maka di tahun selanjutnya, tepat pada bulan Safar pada tahun 8 Hijriah, Khalid bin Walid menjemput hidayahnya. Seorang diri ia berangkat ke Madinah untuk bersyahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, ia bertemu sahabatnya Amr bin As yang juga ingin memeluk Islam. Maka Madinah begitu bergembira menyambut keislaman sang idola perang kota Mekah. Menyadari ketertinggalannya dalam menerima hidayah Islam, Khalid pun tak mau tertinggal oleh sahabat lainnya dalam meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima perang di pertempuran Yarmuk. Maka tak ada jalan bagi Khalid selain menyumbangkan keahlian yang paling ia kuasai untuk membela Islam. 2 bulan setelah keislaman Khalid, pada tahun 8 Hijriah, untuk pertama kalinya kaum muslimin berperang melawan kekuatan besar Romawi Timur. Kaum muslimin berhadapan dengan para tentara Romawi Timur di wilayah Yarmuk yang kemudian dikenal dengan nama pertempuran Yarmuk. Tak tanggung-tanggung bahkan Rasulullah menunjuk 3 orang panglima dalam perang ini. Pertempuran Yarmuk inilah yang dikenal sebagai perang terbesar kaum muslimin yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Khalid bin Walid tak mau melewatkan perannya bersama 3.000 pasukan muslimin. Ia membulatkan tekadnya untuk berjihad dalam perang tersebut. Mendekati lokasi perang, kaum muslimin pun baru mendapatkan informasi mereka akan menghadapi pasukan berjumlah 200.000 orang. Perang yang tidak berimbang, namun kaum muslimin berjuang tak memperdulikan jiwa dan raganya. 3.000 pasukan muslimin berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi di wilayah Yarmouk. Peperangan pun berlangsung begitu sulit. 3 orang panglima Islam yang memegang komando panji perjuangan kaum muslimin satu persatu berguguran. Pasukan muslimin pun terdesak, hingga akhirnya Khalid bin Walid, seorang yang baru 2 bulan memeluk Islam, mengambil alih komando perang ini. Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Dalam biografi Khalid bin Walid diketahui bahwa ia berhasil menyelamatkan pasukan muslimin dari kekalahan. Ia kemudian terkenal dengan julukan sebagai atau Saf Allah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Maka di malam harinya, Khalid berpikir keras untuk menyelamatkan pasukan muslimin. Khalid berhasil mengelabui musuh yang beranggapan bahwa kaum muslimin mendapat pasukan tambahan. Siasat Khalid bin Walid begitu ajaib dan belum pernah terpikirkan. Pasukan kaum muslimin yang berada di sebelah kiri ia pindahkan ke kanan. Begitupun sebaliknya, dan pasukan muslimin yang berada di bagian depan ia pindahkan ke bagian belakang dan sebaliknya. Bahkan bendera-bendera ia tukar warnanya dan meminta pasukan muslimin agar membuat kegaduhan. Kuda dan unta dibuat terus bergerak hingga membuat banyak debu. Hingga pada pagi hari, tentara Romawi kaget karena melihat wajah baru dan warna bendera yang baru. Mereka juga mendengar ada suara gaduh seperti bala bantuan yang datang dan beranggapan bahwa di depan mereka adalah pasukan yang baru. Dan itulah hari yang luar biasa sehingga pasukan Romawi tidak berani mengejar pasukan muslimin ketika kaum muslimin menyelamatkan diri ke belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji apa yang dilakukan Khalid karena ia bukan lari dari medan pertempuran di kalangan masyarakat, melainkan ia kembali ke tempat yang lebih kuat untuk merencanakan strategi yang lebih kuat dan matang. Sejak saat itu Khalid terkenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid terus mengukir namanya pada saat momen-momen berjihad. Pada peristiwa Fathul Mekah, Khalid dipercaya membawa salah satu pasukan yang berhasil masuk ke pintu Mekah. Maka sampai pada akhirnya kaum muslimin berhasil mengembalikan Mekah sebagai kota yang suci. Panglima perang Islam terhebat. Pada saat pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid dengan mudahnya menumpas gerakan nabi palsu dan memerangi nabi palsu yakni Musailamah al-Kadzab. Khalid terus mencetak prestasi-prestasi gemilang di berbagai medan peperangan. Kepercayaan kaum muslimin selalu meningkat saat peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Melihat kondisi ini, Khalifah Umar bin Khattab justru memiliki pertimbangan lain. Di perang Yarmouk, Khalifah Umar justru mencopot jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Ini bukan karena hal buruk yang dilakukan Khalid, melainkan karena sang khalifah tidak ingin kaum muslimin terlampau memuja Khalid hingga melupakan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik perintah tersebut, Khalid pun mengatakan hal yang begitu luar biasa, yakni, "Tidak masalah, karena saya berjuang bukan karena Umar, akan tetapi saya berjuang karena Allah. Maka ujilah diri Anda, kalau betul ikhlas maka berjuang di mana-mana pun Anda tidak akan menjadi masalah," kata Khalid bin Walid. Di bawah kepemimpinan panglima yang baru, tetap memimpin pasukan muslimin dengan kecerdasannya ia atur strategi perang hingga pasukan muslimin berhasil menjatuhkan Imperium Romawi dan menguasai Al-Qudus. Pasca penaklukan negeri Syam Suriah, Khalid bin Walid lebih memilih tinggal di Homs, Suriah tanpa memiliki jabatan apapun. Walaupun telah berjasa terhadap kebesaran Islam, ini menjadi sebuah bukti perjuangan Khalid yang tidak mengharapkan apapun selain ridho Allah. Tahun 21 Hijriah, Khalid bin Walid menghembuskan nafas terakhirnya di pembaringan. Khalid bin Walid yang dikenal sang anak kaya raya dengan julukan pedang Allah yang terhunus wafat tanpa meninggalkan apapun selain senjata kuda dan pembantu yang diwakafkan untuk kepentingan Islam. Sahabat Muslim, demikianlah sejarah singkat dan biografi Khalid bin Walid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.